Hai guys, jumpa lagi di Codeshop Indonesia bersama saya Anwar Orlando. Di video kali ini saya akan tunjukkan kepada kalian semua satu buah printer thermal terbaru dari Codeshop yang katanya dengan konektivitas Bluetooth bisa dikonekkan dengan banyak perangkat Android atau multi device. Kalau biasanya satu unit perangkat Bluetooth itu hanya bisa connect dengan satu perangkat saja. Nah, di sini untuk printer terbaru dari Codeshop diklaim mampu bisa connect dengan banyak perangkat Android. Seperti apa printernya? Ikuti terus video ini. Oke, ini adalah Codeshop CBT58II. Printer thermal dengan ukuran kertas 58 mm. Oke, ini untuk kardusnya seperti ini dari atas ya. Ada keterangan Bluetooth dan juga USB. Kemudian ada dua varian warna, hitam dan putih. Kemudian di bagian depan ini ada logo Codeshop. Bagian bawah samping kiri ini ada hanya keterangan interface dan juga warna, kemudian serial number. Kemudian juga kelengkapannya ada di sini: buku manual, kartu garansi, adaptor driver, kabel USB, kabel power, dan printernya. Oke, di bagian belakang ini juga ada modelnya, kemudian ada vektor dari printer dan juga untuk beberapa spesifikasi di sini. Kecepatan cetak sampai 90 mm per second. Kemudian ini desainnya compact dan menggunakan kertas 58 mm atau 5,8 cm. Oke, di bagian samping kiri ini hanya ada website dan juga sosial media dari Codeshop. Oke, kemudian langsung saja kita buka apa saja yang kita dapat dari Codeshop CBT58II. Ini ada beberapa pengaplikasian printer ya. Contohnya di minimarket, kemudian di cafe atau di playground ticketing ya maksudnya ya. Kemudian ada di juga apotek ataupun di rumah sakit pun bisa. Oke, kemudian kita buka saja. Nah, untuk yang pertama kita dapat CD driver seperti ini. Ini CD berukuran kecil. Oke, jadi software untuk drivernya bisa didapatkan langsung include di dalam printer, jadi teman-teman nggak perlu download lagi. Oke, kalaupun nanti teman-teman beli dan nggak ada CD-nya, bisa langsung kontak ke customer service kami. Oke, atau bisa juga tanyakan aja di kolom komentar di bawah video ini kalau memang nggak ada CD-nya. Oke, kemudian untuk yang kedua kita juga dapat user manual. Ini manual singkat dari bawaan printer ya, bisa teman-teman baca sendiri untuk user manualnya. Ini bahasanya bahasa Inggris tentunya. Oke, kemudian kita juga dapat kartu garansi seperti ini. Jadi garansi produk di Codeshop semuanya bergaransi 1 tahun. Oke, kemudian ini ada kabel power seperti ini. Ada kertas thermal, ini bukan ukuran aslinya ya, atau sesuai maksimal kapasitas dari printer, tapi hanya untuk tester aja. Oke, kemudian ada kabel USB. Ini kabel USB to micro USB seperti ini. Sorry, mini USB ya kalau tadi ya, mini USB. Oke, kemudian juga adaptor. Kita sudah dapat adaptor. Colokannya seperti ini. Kemudian untuk voltasenya di sini inputnya 100 sampai 240 volt, 1 ampere, 50 Hz ya frekuensi. Kemudian untuk outputnya di sini 12 volt, 2,6 ampere. Ini dia untuk adaptornya sebesar itu untuk outputnya. Oke, kemudian untuk unit printernya di sini saya punya yang warna putih. Jadi ini warna putih printernya.
Langsung saja kita coba cek. Di bagian atas ada logo Cordshop seperti ini nih, kalau kita pegang sedikit timbul ya. Kemudian di bagian depan ini juga ada timbul sedikit untuk logonya. Ada indikator power, error, dan juga ini tombol fit. Seperti biasa di printer kasir pasti ada tombol fit. Oke, kemudian di bagian samping ini ada tuas untuk membuka. Di samping kanan juga sama, ada tuas untuk membuka. Kemudian di bagian belakang di sini ada port mini USB, kemudian RJ11 untuk cache drawer, DC untuk ke adaptor, dan juga tombol power di sebelah sini. Kemudian di bagian bawah ini hanya ada kaki-kaki, ini ya berbahan karet biar nggak selip ya, dan juga model, keterangan model di stikernya ini. Oke, di sini ada bip ya juga ya, speaker untuk bip, untuk bunyi bip kayak gitu. Oke, kalau kita buka, jadi tuasnya ada di samping kanan dan kiri, tinggal kita angkat saja di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan kertasnya dan kita tutup kembali. Oke, jadi seperti itu untuk pembelian dari Cordshop CBT58i ini. Jadi itu yang kita dapatkan dari packagingnya. Oke, yang pertama kita pasang dulu kertasnya ke printer. Tinggal kita angkat seperti biasa, langsung kita taruh aja di sini dan kita tutup. Dan juga langsung kita colokkan untuk adaptornya. Dan kita colokkan ke listrik. Oke, setelah kita tancapkan ke listrik, kita coba lakukan tes print terlebih dahulu. Caranya sama seperti printer kasir atau printer Bluetooth pada umumnya, tinggal kita tekan fit, tekan tahan, dan kita nyalakan power. Indikator kedip kita lepas, dan ini sudah melakukan tes print. Nah, seperti ini. Untuk nama Bluetoothnya, ini nama default ya, BT name ini adalah RPP02N dengan pin 04 kali. Nah, ini kita coba koneksikan menggunakan perangkat Android. Di sini sudah saya siapkan beberapa perangkat Android ya. Ini untuk kita lakukan tes di koneksinya CBT58ii. Nah, ini ada 4 handphone seperti ini. Ini Android. 3 ini Android, yang satu ini adalah iPhone. Jadi tinggal kita coba bisa apa tidak kita koneksikan di printer Cordshop CBT58ii. Oke, untuk device yang pertama kita mulai dari yang paling kiri ya. Ini kita koneksikan Bluetoothnya ke printer dulu. Kita masuk ke setelan, kemudian pilih Bluetooth dan kita aktifkan Bluetoothnya dan kita scan. Di sini muncul RPP02. Bisa langsung kita koneksikan dengan password 04 kali dan kita oke. Nah, setelah terkoneksi, kita masuk ke aplikasi untuk kita tes apakah bisa ke printer Bluetooth CBT58ii. Ini koneksinya Bluetooth dan kita pilih RPP02, kita tes. Oke, bisa ya. Jadi satu device bisa. Kemudian di device kedua, ini kita coba lakukan konektivitas juga. Kita masuk ke Bluetooth, kita aktifkan Bluetoothnya. Kita lakukan hal yang sama untuk kita hapus dulu ya beberapa ya. Ini karena sudah pernah dipakai. Oke, di sini sudah muncul RPP02. Ini bisa langsung kita koneksikan dengan pin yang sama 04 kali. Oke, setelah tersambung kita bisa masuk ke aplikasinya untuk tes. Ini masuk ke settingan, kemudian printer dan stroke, dan kita coba tes di RPP02. Oke, bisa ya. Kemudian di device ketiga, ini juga Android.
Kita masuk ke settingan Bluetooth terlebih dahulu. Kita lakukan hal yang sama, kita koneksikan dulu ya. Kita koneksikan dulu ke RPP02 Bluetooth dari printer CBT58II dengan pin yang sama 04 kali. Setelah kita oke dan sudah tersambung, kemudian kita masuk ke aplikasi kasirnya. Di sini saya menggunakan kasir pintar ya di Android-nya. Oke, kemudian kita masuk ke pengaturan, kemudian kita setting printernya. Sini pilih Bluetooth dan juga RPP02N. Kita simpan dan tes. Oke. Ini juga sudah tersambung dan berjalan dengan baik ke printer CBT58II. Kemudian yang terakhir kita coba menggunakan iPhone. Nah, di sini menggunakan Bluetooth iPhone biasanya beda ya. Kalau teman-teman pakainya iPhone, nah tidak semua Bluetooth atau perangkat Bluetooth bisa tersambung dengan mudah ke iPhone. Namun untuk di printer CBT58 ini kita coba menggunakan iPhone di video ini. Di sini tentunya kita lakukan hal yang sama, kita pairingkan dulu Bluetooth-nya ke iPhone. Pastikan di sini Bluetooth-nya sudah aktif ya. Kemudian kita masuk ke salah satu aplikasi kasir untuk tes cetaknya. Oke, kemudian kita lakukan transaksi di sini. Oke, kita buat contoh ya. Untuk transaksi, kita lakukan pembayaran, bayar dengan uang pas dan klik bayar. Oke, setelah itu kita setting printernya, cari perangkat. Di sini harusnya sudah muncul RPP02. Ini RPP02, nama dari printer Bluetooth ini ya. Dan setelah berhasil dikoneksikan, kita langsung cetak struk. Oke, ini sudah berhasil ya. Jadi dari iPhone pun bisa dikonekkan dengan printer Bluetooth dari Codeshop CBT58II. Nah, bagaimana jika transaksi itu atau printer itu dipakai ngeprint secara bersamaan? Nah, ini kita coba tes untuk scan secara bersamaan nih dari keempat device ini ya. Kalau misalkan kita tes dari sini, kita tes dari sini. Nah, ini jadi dia bisa ya. Misalkan ini dari sini ya, 1, 2, 3. Nah, oke. Jadi ini nyetaknya 2 kali ya. Jadi sistemnya dia dikumpulkan jadi kayak gitu, antri. Jadi sistemnya antrian, di pooling. Nah, ini kita coba dari sini 1, 2, 3. Nah, jadi tetap meskipun kita ngeprintnya secara bersamaan, dia ngeprintnya tetap satu-satu dan nggak mungkin bertabrakan. Intinya dari semua pesanan yang masuk dari semua device ini mampu di cover atau dicetak semuanya oleh satu printer saja menggunakan Codeshop CBT58II. Dan spesifikasi yang mengatakan bahwa printer CBT58II ini bisa dikoneksikan dengan beberapa perangkat Android ataupun iPhone secara bersamaan. Ini akhirnya sudah terbukti seperti itu. Oke guys, jadi seperti itu review kita kali ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan langsung aja tinggalkan pertanyaan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Kalau teman-teman berminat membeli printer CBT58i, bisa langsung cek di kolom deskripsi. Sekian video dari saya, kita bertemu di next video, sampai jumpa.